Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul yaitu Best Practices dan Penelitian tentang Keberhasilan Implementasi Pendidikan Karakter, yang akan disampaikan oleh teman-teman kami yaitu Siti Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang pentingnya pendidikan karakter bagi siswa. Karakter bangsa merupakan aspek yang amat penting dari kualitas sumber daya manusia atau SDM, karena kualitas karakter bangsa menentukan kemajuan satu bangsa. Dari mana memulai belajarnya nilai karakter bangsa, yaitu dari pendidikan karakter dimulai dari pendidikan informal, dan secara paralel berlanjut pada pendidikan formal dan non-formal. Tantangan saat ini dan ke depan bagaimana kita mampu menempatkan pendidikan karakter sebagai suatu kekuatan bangsa. Oleh karena itu, kebijakan dan implementasi pendidikan yang berbasis karakter menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka membangun tiga bangsa ini. Hal ini tentunya juga menuntut adanya dukungan yang kondusif dari parane politik, sosial, dan budaya bangsa. Berdasarkan hasil penelitian Akbar, kesuksesan seseorang tidak ditentukan semata-mata oleh pengetahuan dan kemampuan teknis, tetapi lebih oleh kemampuan mengelola diri dari orang lain. Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa kesuksesan hanya ditentukan sekitar 20% oleh hard skill dan sisanya 80% oleh soft skill. Bahkan orang-orang tersukses di dunia bisa berhasil dikarenakan lebih banyak didukung kemampuan soft skill daripada hard skill. Hal ini mengisyaratkan bahwa mutu pendidikan karakter peserta didik sangat penting untuk ditingkatkan. Karakter merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya, dan adat istiadat. Terlepas dari berbagai kekurangan dalam praktek pendidikan di Indonesia, apabila dilihat dari standar nasional pendidikan yang menjadi acuan pengembangan kurikulum dan implementasi pembelajaran dan penilaian di sekolah, tujuan pendidikan di sekolah baik sebenarnya dapat dicapai dengan baik. Pembinaan karakter juga termasuk dalam materi yang harus diajarkan dan dikuasai serta direalisasikan oleh peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Permasalahannya, pendidikan karakter di sekolah selama ini baru menyentuh pada tingkatan pengenalan norma atau nilai-nilai. Belum ada tingkatan internalisasi dan tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Langsung saja menjelaskan dari selanjutnya dari Mbak Aisyah tadi. Untuk keberhasilan program pendidikan karakter bisa diketahui melalui pencapaian indikator oleh siswa yang tercantum pada standar kompetensi lulusan, yaitu yang A. Mengamalkan ajaran agama yang dianut sesuai dengan tahap perkembangan remaja, yang B. Memahami kekurangan dan kelebihan diri sendiri, yang C. Memajukan sikap percaya diri, yang D. Mematuhi aturan-aturan sosial yang berlaku dalam lingkungan yang lebih luas, yang E. Yaitu menghargai keberagaman agama, budaya, suku, dan ras serta golongan sosial ekonomi dalam lingkup nasional, yang F. Mencari dan menerapkan informasi dari lingkungan sekitar yang bersumber lain secara logis, kritis, dan kreatif, yang G. Menunjukkan kemampuan berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif, yang H. Menunjukkan kemampuan belajar secara sendiri sesuai dengan potensi yang dimilikinya, yang I. Menunjukkan kemampuan menganalisis dan memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari, J. Mendeskripsikan gejala alam dan sosial, K. Memanfaatkan lingkungan secara bertanggung jawab, L. Menerapkan nilai-nilai kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara demi terwujudnya persatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, M. Menghargai karya seni budaya nasional, N. Menghargai tugas pekerjaan dan memiliki kemampuan untuk berkarya, O. Menerapkan hidup bersih, sehat, bugar, aman, dan memanfaatkan waktu luang dengan baik, P. Berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan satuan, I. Memahami hak dan kewajiban diri dan orang lain dalam pergaulan masyarakat, menghargai adanya perbedaan pendapat, R. Menunjukkan kebenaran membaca dan menulis naskah pendek sederhana,
S menunjukkan keterampilan nyimak berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Untuk yang T menguasai pengetahuan yang diperlukan untuk mengikuti pendidikan yang menengah. U memiliki jiwa kewirausahaan. Pada tataran sekolah, kriteria pencapaian pendidikan karakter adalah terbentuknya budaya sekolah, yaitu perilaku, tradisi, kebiasaan keseharian, dan simbol-simbol yang dipraktekkan oleh semua warga sekolah dan masyarakat sekitar sekolah. Untuk yang B yaitu implementasi pendidikan karakter di sekolah. Implementasi pendidikan karakter di sekolah dikembangkan melalui pengalaman belajar dan proses pembelajaran yang bermuara pada pembentukan karakter dalam diri siswa. Untuk pembentukan karakter dalam kegiatan belajar mengajar di kelas dilaksanakan secara integrasi dalam semua mata pelajaran. Menurut Chestnut dan Bloom, proses orientasi yang berujung pada kesadaran menerima dan kecondongan terhadap nilai. Contoh orientasi misalnya toleransi, mencintai sastra, sikap terhadap buku bacaan atau berminat atau tidaknya. Kesediaan bertanggung jawab. Tingkatan aspek ini menurut Bloom meliputi penerimaan, penanggapan, penilaian, organisasi, dan karakterisasi nilai. Pembentukan karakter memperhatikan faktor kesadaran diri, manajemen diri, motivasi diri, keterampilan sosial, memperhatikan empati dan kemandirian sosial. Untuk memahami lebih lanjut tataran pembentukan karakter dan keterampilan sosial berikut dikemukakan oleh Matrix Inventory Kecerdasan Emosional dari Goodman. Adapun implementasi dalam pembelajaran di kelas dengan memperhatikan siklus SEC dengan berorientasi pada pendidikan nomor 41 tahun 2007 sebagai berikut, yaitu A. Kegiatan pendahuluan. Guru dalam kegiatan pendahuluan yaitu yang sepersatu. Yang ke-1 menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran. Yang kedua, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengkaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari. Yang nomor 3 yaitu menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai. Yang nomor 4 yaitu menyampaikan cukupan materi dari penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus. Untuk yang selanjutnya yaitu yang B, kegiatan itu yang akan dilanjutkan oleh saudari Ami. B. Kegiatan inti. Pelaksanaan kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai target yang dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Kegiatan inti menggunakan metode yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran yang dapat meliputi proses 1. Eksplorasi, 2. Elaborasi, dan 3. Konfirmasi. C. Kegiatan penutup. 1. Bersama-sama dengan peserta didik dan atau sendiri membuat rangkuman atau simpulan pelajaran. 2. Melakukan penilaian dan atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram. 3. Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. 4. Merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi, program pengayaan, layanan konseling, atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik. Kesimpulan, pendidikan karakter merupakan satu kesatuan program dalam kurikulum sekolah. Dengan demikian, setiap sekolah mengembangkan karakteristik sebagai satu kesatuan kegiatan pendidikan di sekolah. Nilai-nilai yang dimaksud diantaranya religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, serta rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli sosial dan lingkungan, serta tanggung jawab. Sekian dari kelompok kami, bila ada salah mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.